gereja. Itu di mana itu? Di mana? Itu kita buat di Jakarta di tahun sekitar 87 sampai 90 itu kita gabung dengan orang-orang yang tidak yang suka meresolusi gereja, walaupun tempat gereja itu bukan di tempat kita, tapi kita rame-rame ke sana meresolusi supaya tidak ada ibadah, tidak ada kegiatan. Ini di Jakarta ya? Ya, Jakarta di mana? Jakarta. Jadi satu puncak peristiwa itu kita meningkatkan bagaimana gereja tidak berkembang. Akhirnya kita mendapat satu target dari pimpinan itu bahwa 1 bulan 10 gereja dibakar. Oh gitu. Jadi sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat taufik hidayah kepada kita sehingga kita dapat bertemu lagi di dalam pembahasan, yaitu salah satu videonya para murtadin, yang mana kali ini kita akan membahas salah satu video daripada murtadin yang sekarang telah menjadi seorang pendeta, yang mana beliau bernama Aliyuddin. Aliyuddin ini berasal dari Sigli, dan pada videonya tersebut beliau mewawancarai seorang yang murtad, yang mana beliau yang murtad ini berasal dari Pulau Madura dan menjadi seorang pendeta. Dia bernama adalah Imam Prasetya. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, dalam wawancara pendeta Aliyuddin ini kepada pendeta Prasetya ini, pendeta Imam Prasetya ini mengatakan bahwa dirinya pernah membakar setiap bulannya di target 10 gereja. Jadi sewaktu beliau ini muslim, dia bersama teman-temannya menarget untuk membakar 10 gereja. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, ini kami mohon kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia, kami memohon supaya orang ini ditangkap. Karena apa? Karena terus terang beliau ini telah memfitnah orang Islam. Seakan-akan orang Islam itu tugasnya hanya membakar gereja dan didoktrin untuk membakar gereja seperti yang dikatakan oleh mantan Islam ini. Nah, kami sekali lagi kami mohon kepada Bapak Kepolisian Republik Indonesia untuk menangkap orang yang berasal dari Madura ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, kemudian daripada keterangan imam ini tadi, Imam Prasetya ini yang telah menjadi pendeta ini, ada suatu kebohongan yang sangat mencolok. Beliau mengatakan adalah orang muslim yang taat, tetapi beliau melakukan berbagai kejahatan. Ini sangat mencolok kebohongannya. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam agama Islam itu, jika orang itu seorang muslim yang taat, sudah tentu tidak akan mau membakar gereja. Karena di dalam ajaran agama Islam itu dikatakan lakum dinukum waliyadin, agamamu bagimu, agamaku bagiku. Nah, ini sangat jelas sekali bahwasannya channel Aliyuddin ini dan orang yang murtad dari Madura itu wajib ditangkap.
karena telah menghina seakan-akan orang Islam kerjanya hanya membakar gereja saja. Jadi kepada Kepolisian Republik Indonesia sekali lagi kami mohon untuk menangkap si Aliuddin ini dan si Imam Prasetya tersebut, agar tidak terjadi lagi orang-orang yang menghina, orang-orang yang memfitnah agama orang lain, seakan-akan agama orang lain tersebut adalah agama yang kejam, yang memerintahkan umatnya untuk berbuat kejahatan. Nah, sebagai buktinya, sebagai bukti dari apa yang kami sampaikan ini, maka marilah kita saksikan cuplikan video berikut supaya tidak terjadi fitnah, supaya tidak ada yang menyaksikan apa yang kami sampaikan ini. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, perkuat terus keimanan kita di dalam ajaran agama Islam, karena hanya agama Islam sajalah agama yang benar. Ini terdapat di dalam Al-Quran Karim surat At-Taubah ayat ke-33, yang mana berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Yang mana artinya dialah telah mengutus rasulnya yang membawa petunjuk dan membawa agama yang benar, yang akan dimenangkan atas agama yang lain, walaupun orang-orang lain, orang-orang yang musyrik tidak menyukainya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berjumpa dengan seorang bapak. Saya akan bertanya dengan seorang bapak dari Madura. Ya, ya silakan. Dengan bapak siapa? Ya, nama saya Pendeta Imam Prasetya. Nah, Bapak Imam ini sudah jadi pendeta. Boleh saya tahu dulu waktu di Muslim latar belakangnya bagaimana dan keluarga sampai saat hari ini bagaimana? Bisa ceritakan sedikit? Ya. Masa lalu dulu. Ya, puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, saya dibesarkan di keluarga Muslim, seluruh keluarga besar dalam keluarga Muslim Makassar. Ayah, ibu, adik-adik dengan adik-adik 9 orang, kami semua seperti biasa. 9 bersaudara ya? Ya, 9 bersaudara. Saya seperti musuh-musuh yang biasa, kami dilatih, dididik dengan pendidikan Muslim untuk senantiasa taat menjalankan agama kami. Oleh karena anugerah Tuhan, kalau sampai hari ini saya syukuri karena anugerah Tuhan, Tuhan bisa menyelamatkan saya, Tuhan bisa mengasihi saya, sehingga saya menjadi seorang hamba Tuhan. Ya. Sejak kecil kami dididik bagaimana seperti biasa, kebanyakan orang Muslim dididik untuk menjalankan agama kita masing-masing dengan taat. Tetapi ketika dalam perjalanan hidup, kadang-kadang kita tidak menjalankan apa yang kita lakukan seperti biasa, tapi kami justru jatuh dalam pergaulan-pergaulan liar. Ya, masih masa kecil saya biasanya terpina bergaul dengan orang-orang yang katakan tidak baik, lanjutnya dari kecil udah biasa buat kejahatan, mencuri, mencopet dan lain-lain. Tetapi oleh karena kasih Tuhan menginjak besar, itu bukan artinya gini, perkembangan besar itu justru semakin terlibat kejahatan sampai satu puncak peristiwa di mana seringkali kita mendapat pengajaran bahwa Kristen itu adalah kafir karena mereka mempunyai 3 Allah, Allah Bapa, Allah Anak, itu yang kadang-kadang secara manusia orang nggak bisa menerima. Jadi kadang-kadang ada rasa karena dibilang kafir, ada rasa kebencian, ada
ngatain, oh ini agama tidak betul. Hingga puncak satu ketika ada begitu banyak orang karena kebencian bersatu, akhirnya ingin sekali menghambat perkembangan pengikut Kristus dengan cara apa? Kita membuat resolusi gereja. Itu di mana itu? Di mana? Itu kita membuat di Jakarta di tahun sekitar 87 sampai 90 itu kita gabung dengan orang-orang yang yang suka meresolusi gereja, walaupun tempat gereja itu bukan di tempat kita, tapi kita rame-rame ke sana meresolusi supaya tidak ada ibadah, tidak ada kegiatan. Ini di Jakarta ya? Ya, Jakarta mana? Jakarta. Jadi satu puncak peristiwa itu kita meningkatkan bagaimana gereja tidak berkembang. Akhirnya kita mendapat satu target dari pimpinan itu bahwa 1 bulan 10 gereja dibakar. Oh gitu, jadi sudah bakar-bakar gereja ya? Ya. Di Jakarta itu di gereja apa yang dibakar? Banyak gereja Protestan, terutama gereja-gereja yang aliran pertobatan, karena mereka sepertinya itu Kristen radikal ya, karena mereka ya artinya gini, kan saya katakan radikal kenapa? Karena pujian itu sampai keluar-keluar, mereka penyanyi sampai keluar-keluar. Tapi oleh karena kasih Tuhan, jadi sebetulnya pada waktu kita meresolusi kita nggak murni, artinya itu narkoba itu udah masuk sebetulnya, karena kita taruh di bawah lidah kita supaya kita tidak takut mati. Jadi kita bakar gereja. Jadi pada waktu kita merusak gereja yang ketiga saya mendengar satu pujian, kasih Allahku sungguhlah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasihnya. Jadi saya sadar itu, ini kenapa lagu Kristen itu masuk di telinga saya. Mereka di dalam gereja itu memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tapi sepertinya lewat pujian itu dia tarik saya masuk ke dalam gereja. Masuk ke dalam gereja, saya tolak ke orang Kristen punya tempat ibadah. Jadi kita bawa molotov itu, kita bakar teras gereja. Teras gereja itu udah terbakar. Tapi anehnya orang Kristen itu tetap memuji Tuhan. Akhirnya saya memberanikan masuk apa yang terjadi. Dan satu ketika nggak tahu mungkin, tapi saya lihat jemaat tetap tekun memuji Tuhan. Dan waktu saya di depan altar, pendetanya tanya, kamu mau apa sih? Saya nggak bisa jawab, walaupun nanti menunggu mau merutak, tapi nggak bisa jawab, nggak bisa apa-apa. Lalu jemaat tetap memuji Tuhan. Pendeta dia langsung tumpang tangan saya berdoa. Tiba-tiba saya berbahasa-bahasa yang saya tidak mengerti. Setelah saya bertobat, saya tahu bahwa itu bahasa roh. Justru bahasa roh saya dapat. Artinya ketika saya bertobat, bahasa roh itu kita harus kita cari. Tapi anugerah Tuhan, justru lawatan Tuhan ke saya belum menjadi Kristen, saya bisa bahasa roh. Dari situ saya sadar bahwa ternyata Tuhannya orang Kristen itu jadi ujian begitu luar biasa. Jadi pesan saya bahwa orang Kristen kalau memuji Tuhan, pujilah Tuhan dengan sungguh-sungguh.